Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini semuanya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat semua? Masih. Insyaallah ya. Jadi kita sebagai penghafal Al-Qur'an harus selalu semangat. Semangat dalam aktivitas dalam segala hal apapun. Nah, di sini Ustadzah akan menyampaikan materi tentang materi puasa. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang sholat, hari ini kita membahas materi tentang puasa ya. Di mana ada yang tahu pengertian puasa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Ya, betul. Jadi puasa itu sendiri pengertiannya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi kita sebagai umat muslim semuanya telah sepakat bahwasanya puasa itu adalah kewajiban yang sudah tidak diragukan lagi. Barang siapa yang mengingkari maka dia kafir. Ya, seperti itu ya. Kemudian puasa itu sendiri memiliki beberapa rukun. Ya. Jadi di sini puasa memiliki beberapa rukun, yaitu yang pertama itu niat. Yang kedua itu menahan diri dari makan dan minum, ya. Jadi kalau nggak menahan diri berarti dia bukan puasa, jadi nggak puasa ya. Kemudian yang ketiga menahan diri dari jima atau berhubungan badan. Ini untuk yang sudah bersuami istri ya. Kemudian yang keempat menahan diri dari muntah dengan sengaja. Nah ini ada beberapa rukunnya, ada 4. Semuanya harus sudah hafal di luar kepala ya. Jadi siapapun yang sudah balik itu sudah wajib melakukan puasa dan harus tahu syarat dan rukun-rukun puasa. Kemudian syarat wajib puasa apa saja? Ada yang tahu syarat wajib puasa? Ya, Sofi. Islam, berakal, balik, mampu. Ya, ada Islam, berakal, balik dan mampu berpuasa ya. Kemudian hukumnya puasa itu apa sih? Coba di sini Ustazah minta tolong dibacakan Al-Qur'an atau dalil tentang hukum berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya tolong dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 telah dijelaskan hukum berpuasa. Apa berarti hukumnya? Wajib. Jadi hukum puasa untuk umat Islam adalah wajib ya. Nah, tetapi ya di sini juga ada perkara-perkara yang membatalkan puasa ya. Jadi puasa itu akan batal apabila dilakukan oleh si yang berpuasa tadi beberapa perkara ya. Jadi yang pertama itu adanya suatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Contohnya ada yang tahu? Makan dan minum. Ya, betul. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau diam-diam berarti sama saja ya. Nah, berarti sama saja. Yang
pasti dia memasukkan sesuatu ke tenggorokannya dengan sengaja, makan dan minum. Kemudian yang kedua, adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Contohnya itu memasukkan sesuatu di hidung atau di telinga atau di mulut ya. Kemudian yang ketiga, itu ada menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan atau kubul dan dubur. Paham semua di sini ya? Ya. Kemudian yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Nanti pas lagi sakit itu nggak ada rasa mau muntah, tiba-tiba muntah aja lah biar batal puasanya. Itu berarti nggak boleh ya, kalau dengan disengaja tetap batal ya. Kecuali muntah yang tidak disengaja. Seperti itu. Kemudian bersetubuh dengan sengaja. Di sini diperuntukkan untuk orang yang sudah menikah ya. Kemudian keluar mani atau bermesraan dan bercumbu tanpa bersetubuh. Ini juga untuk orang yang sudah menikah ya. Kemudian haid, semuanya haid, nifas, gila dan murtad ya. Nah, kemudian perkara-perkara apa yang disunahkan bagi orang yang berpuasa? Ada juga, kan puasa itu wajib ya. Ketika melaksanakan puasa, ada perkara-perkara yang juga disunahkan ketika berpuasa. Ada yang tahu? Sunnah-sunnah perkara-perkara puasa? Ada yang tahu? Yang pertama, sunnahnya yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka adalah salah satu sunnah berpuasa. Jadi kalau misalkan sudah waktunya berbuka, alangkah baiknya kita segera berbuka dalam kondisi apapun. Yang penting kita sudah membatalkan puasa kita saat itu ya. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, menjauhi perkataan yang buruk. Nah, jadi kita sebagai umat muslim di sini yang telah diwajibkan berpuasa, semuanya harus mengetahui apa saja syarat-syarat wajib puasa, sunnah puasa, rukun puasa, sudah harus di luar kepala ya. Apalagi sekarang kita sudah jenjangnya SMA ya. Jangan sampai nanti misalkan kalau di rumah ditanya sama neneknya yang misalkan belum paham, nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi semuanya sudah harus di luar kepala, sudah harus paham makna puasa itu apa, syarat wajib puasa apa, rukun dan sunnah-sunnahnya ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Untuk di rumah, Ustazah kasih tugas semuanya menulis surat atau ayat yang berkaitan tentang puasa. Tidak hanya satu, ada beberapa. Ustazah kasih tugas menulis ayat tersebut. Paham semuanya? Ya, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Tetap semangat semuanya ya. Tetap semangat belajar menghafal Al-Quran, semuanya harus semangat. Tetap optimis, jangan berpikiran yang negatif, karena pikiran yang positif akan melahirkan hal-hal yang positif ya. Marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.